Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Bu Arnida dalam materi IPS kelas 7, bab 1, lokasi dan peta. Dalam materi ini ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama, kondisi geografis. Yang kedua, letak astronomis. Yang ketiga, kondisi geologis. Dan yang keempat adalah peta. Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi. Apa yang kamu lihat dalam peta Indonesia di bawah ini? Ya, letak negara Indonesia yang diapit oleh dua samudra, yaitu Samudra Hindia, Samudra Pasifik, dan diapit oleh dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Kondisi geografis Indonesia juga disebut sebagai negara kepulauan atau sering disebut sebagai archipelago state. Mengapa disebut demikian? Karena negara Indonesia terdiri dari 17 pulau, yaitu 5 pulau utama, 30 kepulauan, sekitar 6.000 pulau yang berpenghuni, dan sisanya pulau-pulau kecil yang tidak berpenghuni. Indonesia juga disebut sebagai negara maritim. Negara maritim adalah sebutan bagi suatu negara yang memiliki luas lautan yang lebih besar daripada luas daratannya. Juga Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang banyak sekali di bidang perikanan dan kelautan. Indonesia juga disebut sebagai negara agraris, negara yang perekonomiannya ditopang oleh sektor pertanian. Indonesia disebut negara agraris karena penduduknya mayoritas bermata pencaharian di zona pertanian dan memiliki sumber daya yang sangat banyak di bidang pertanian dan perkebunan. Kemudian, kita akan membahas letak astronomi. Letak astronomi adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Letak astronomi Indonesia berada pada 95 bujur timur sampai 141 bujur timur dan 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Sekarang kita akan belajar tentang garis hayal. Apa itu garis hayal? Garis hayal adalah garis yang membantu menentukan lokasi suatu wilayah di bumi. Garis hayal memiliki 3 jenis, yaitu garis lintang, garis bujur, dan garis khatulistiwa. Garis lintang adalah garis hayal yang berfungsi sebagai pembagi iklim atau musim di bumi. Indonesia berada di zona iklim tropis dengan 2 musim, yaitu hujan dan kemarau. Garis bujur adalah garis hayal yang berfungsi sebagai pembagi zona waktu di bumi. Dan Indonesia berada dalam 3 zona waktu, yaitu waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Yang terakhir, garis khatulistiwa. Garis lintang 0 derajat yang membagi bumi menjadi bagian utara dan selatan. Di negara Indonesia, ada beberapa kota yang dilintasi oleh garis khatulistiwa, yaitu Kepulauan Lingga, Pontianak, dan Halmahera. Kondisi geologis. Indonesia merupakan daerah rawan gempa bumi karena dilalui oleh jalur pertemuan 3 lempeng tektonik, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Indonesia terletak di pertemuan lempeng sehingga membentuk banyak tambang di dasar laut. Itu mengapa Indonesia memiliki banyak gunung-gunung berapi dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang peta. Apa itu peta? Peta adalah gambar pada permukaan datar yang memberikan informasi tertentu tentang suatu lokasi dan batas wilayah. Peta berfungsi untuk menunjukkan posisi atau lokasi dan menunjukkan luas dan jarak suatu daerah, memperlihatkan kenampakan alam, dan menyajikan data wilayah di atas peta. Komponen pada peta bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lengkap pada peta. Adapun jenis-jenis komponen pada peta, yang pertama judul, 2 arah mata angin, 3 waktu pembuatan, 4 legenda, 5 simbol, 6 skala, 7 garis astronomis, 8 insert, dan 9 sumber peta. Nah, sekarang kita bisa melihat contoh gambar peta.
Di situ kita bisa lihat keterangan judul di paling atas, kemudian ada keterangan waktu pembuatan peta, ada keterangan simbol-simbol, gunung, laut, rawa, sungai, dan lain sebagainya. Kemudian ada keterangan arah mata angin, ada keterangan skala, ada keterangan insert, kemudian ada keterangan sumber peta, ada keterangan legenda, dan ada keterangan garis astronomis di sana. Arah mata angin pada peta digunakan untuk menjelaskan arah sebuah lokasi berdasarkan lokasi-lokasi lain di sekitarnya. Masih ada yang ingat tidak lagu Arah Mata Angin? Mari kita nyanyi bersama. Timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat, laut, utara, timur, laut. Ya, biasanya di dalam peta, utara disimbolkan dengan arah ke atas. Yang terakhir adalah kompas. Kompas adalah perangkat yang digunakan dalam sebuah navigasi. Di situ ada jarum kompas yang selalu menunjuk ke arah utara, kemudian ada lingkaran pembagi derajat yang menunjukkan berapa derajat dari utara atau selatan menuju utara berarti berada di 0 derajat. Kemudian ada huruf yang menunjukkan arah mata angin. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di materi IPS kelas 7 selanjutnya. Sampai jumpa.